Welcome to our channel. Kita tentu tidak asing dengan istilah kumpul kebo. Bukan benar-benar ngumpul bersama kerbau, praktik hidup bersama tanpa ikatan seperti pernikahan ini umumnya sudah lumrah terjadi, terutama di masyarakat perkotaan. Kendati kebiasaan semacam ini bertentangan dengan nilai-nilai ketimuran yang dianut masyarakat kita, kumpul kebo telah dianggap sebagai hal yang sangat biasa. Di dunia barat sendiri, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau bahasa kerennya kohabitasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakatnya dan berlaku sangat umum. Nah, kira-kira kenapa ya orang-orang barat cenderung menyukai cara hidup semacam ini? Mari kita telusuri bersama dalam ulasan ini. Kumpul kebo atau kohabitasi. Pada dasarnya dan secara alamiah, manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial. Sebagai individu, ia memiliki karakter yang unik atau berbeda satu dengan yang lain. Dan sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan manusia lain hingga kadang membutuhkan kelompok. Singkatnya, manusia akan selalu hidup bersama. Akan tetapi, hidup bersama secara komunal tidak sesederhana seperti kehidupan manusia di era prasejarah. Ya, terdapat nilai-nilai yang mesti dijalani, tentunya perlu menyesuaikan dengan konteks kultural dan struktural suatu masyarakat. Nah, soal kumpul kebo atau kohabitasi, fenomena ini sendiri dipahami sebagai aturan tak tertulis, di mana orang yang tidak menikah, biasanya pasangan, memilih hidup bersama-sama. Mereka umumnya sering terlibat dalam hubungan romantis atau intim secara seksual dalam jangka panjang atau permanen. Praktik ini menjadi semakin umum di negara-negara barat sejak abad ke-20 yang dilatar belakangi oleh perubahan pandangan sosial terutama berkaitan dengan pernikahan, peran gender, dan agama. Secara lebih luas, istilah kohabitasi dalam Kamus Oxford memiliki arti sejumlah orang yang hidup bersama. To cohabit dalam arti luas berarti hidup berdampingan. Asal-usul istilah ini berasal dari pertengahan abad ke-16 dari bahasa Latin cohabitae. Ko yang berarti bersama dan habitare yang artinya tinggal. Tren negara-negara barat. Saat ini, kohabitasi merupakan pola umum di antara orang-orang di dunia barat. Di Eropa, sebagaimana dalam paper ini, negara-negara Skandinavia diketahui menjadi negara yang pertama memulai tren ini meskipun banyak negara telah mengikutinya. Sementara di Eropa Mediterania, seperti dalam tulisan Cohabitation in Spain, No Longer a Marginal Path to Family Formation mengemukakan secara tradisional sangat konservatif dengan agama memainkan peran yang kuat. Karenanya, hingga pertengahan 1990-an, tingkat kohabitasi tetap rendah di wilayah ini, tetapi di abad selanjutnya meningkat cukup tajam. Ya, selama beberapa dekade terakhir, di negara-negara barat terjadi peningkatan jumlah pasangan yang belum menikah hidup bersama. Secara historis, banyak negara barat telah dipengaruhi oleh doktrin Kristen tentang seks yang menentang kumpul kebo di luar ikatan pernikahan. Namun karena norma sosial telah berubah, kepercayaan semacam itu menjadi kurang dianut secara luas oleh penduduk dan beberapa denominasi Kristen saat ini memandang hidup bersama sebagai pendahulu dari pernikahan. Paus Fransiskus telah menikahkan pasangan kumpul kebo yang memiliki anak. Sementara mantan Uskup Agung Canterbury Rowan Williams dan Uskup Agung York John Sentamu telah menyatakan toleransi untuk hidup bersama. Proses berkencan hingga pernikahan. Tidak jauh berbeda dengan di Eropa, masyarakat Amerika Serikat seperti dalam tulisan Alice Kramer, Cohabitation Just a Phase, memahami kohabitasi sebagai bagian dari proses berkencan. Faktanya, kohabitasi semakin menjadi semacam penyatuan pertama yang terbentuk di antara orang dewasa muda. Itu kata Paula Y. Goodwin dalam penelitian yang dipublikasikan National Library of Medicine ini. Pada 1996 bahkan lebih dari 2/3 pasangan menikah di Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka hidup bersama sebelum menikah. Menurut Dr. Galena Rodas, sebelum tahun 1970-an, hidup bersama di luar pernikahan jarang terjadi, tetapi pada akhir 1990-an, setidaknya 50% hingga 60% pasangan hidup bersama sebelum menikah. Nah, lebih jauh, orang dapat hidup bersama tentu karena sejumlah alasan. Mereka bisa hidup bersama untuk menghemat uang karena kenyamanan hidup dengan orang lain atau kebutuhan untuk mencari tempat tinggal.
Seseorang berpenghasilan rendah yang menghadapi ketidakpastian keuangan dapat menunda atau menghindari pernikahan. Tidak hanya karena kesulitan membiayai pernikahan, tetapi juga karena takut akan kesulitan keuangan di masa depan yang berimplikasi terhadap pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Ketika disurvei tentang alasan mengapa orang-orang Amerika Serikat hidup kumpul kebo, kesimpulan yang ditarik cukup menarik. Dr. Galina Rhodes dan kawan-kawan dalam penelitian bertajuk Couples Reasons for Cohabitation, Associations with Individual Well-being and Relationship Quality menemukan sebagian pasangan mencantumkan alasan seperti menghabiskan lebih banyak waktu bersama, alasan kenyamanan, dan menguji hubungan mereka. Sementara sedikit yang memberi alasan bahwa mereka tidak percaya pada pernikahan. Ya, pada akhirnya, biaya pernikahan yang sangat tinggi dan anggaran ekonomi yang ketat saat ini juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan suatu pasangan hidup bersama. Membesarkan anak sama baiknya dengan yang sudah menikah. Masih di Amerika Serikat, hal lain yang mungkin sudah akrab di dalam pengetahuan kita adalah kebanyakan orang menganggap pasangan yang belum menikah diterima untuk hidup bersama, bahkan kendati mereka tidak memiliki rencana buat menikah. Namun yang mungkin jarang diketahui halayak, sebagaimana survei yang dilakukan Pew Research Center berkaitan dengan public views of marriage and cohabitation, menyebut bahwa mayoritas masyarakat Amerika Serikat juga percaya pasangan yang sudah menikah dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan dapat membesarkan anak dengan sama baiknya. Pada saat yang sama, publik memang masih melihat manfaat sosial dalam pernikahan dan banyak yang berkesimpulan menikah itu penting kendati tidak harus esensial agar seorang pria atau wanita dapat menjalani kehidupan yang bermakna. Pandangan tentang pernikahan dan kumpul kebo pada dasarnya bervariasi. Itu berdasarkan usia di mana orang dewasa yang lebih muda cenderung menemukan kohabitasi dapat diterima. Mereka umumnya melihat kumpul kebo memiliki dampak positif pada peluang pasangan untuk pernikahan yang sukses. Pendapat berbeda juga berdasarkan ras dan etnis, afiliasi agama, dan partai politik. Narasi yang kontra. Meski dianggap sebagai suatu keumuman yang khas dari dunia barat, faktanya kumpul kebo tetap menuai narasi-narasi yang kontra. Ya, narasi kontemporer yang paling umum terhadap pasangan yang hidup bersama tidak jauh berbeda dengan yang ada di timur, dari mulai oposisi agama, tekanan sosial untuk menikah, dan efek potensial untuk hidup bersama terhadap perkembangan tumbuh kembang anak. Di Jerman Barat dan Timur misalnya, meningkatnya jumlah pasangan kumpul kebo dan anak-anak yang lahir di luar nikah telah menjadikan kohabitasi sebagai salah satu fokus kuat penelitian sosiologis. Kenaikan pasangan yang tinggal bersama di Amerika Serikat dari sekitar 450 ribuan pada tahun 1960 menjadi sekitar 7,5 pada tahun 2011 berimplikasi pada penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan anak. Penentang kumpul kebo sendiri berargumentasi bahwa pengasuhan non-nikah adalah lingkungan yang tidak cocok untuk perkembangan anak. Sebuah penelitian tahun 2002 mendapati keterampilan berhitung yang lebih rendah dan kenakalan yang lebih tinggi pada anak-anak dari pasangan yang tidak menikah. Namun, studi terbaru yang menarik variabel-variabel yang lebih struktural termasuk kemiskinan, tingkat pendidikan orang tua, dan kekerasan di rumah, seperti dalam yang dimuat The New York Times, Cohabitation Doesn't Cause Bad Parenting menunjukkan anak-anak dari pasangan yang tinggal bersama secara perkembangan tidak jauh berbeda dengan teman sebaya mereka yang lahir dari pasangan menikah. Nah, bagaimana menurut kalian?